TNI Angkatan Laut memperingati Hari Armada setiap tanggal 5 Desember. Dan selain itu juga di tahun ini peringatan Hari Armada Republik Indonesia akan memasuki usia ke-76 tahun. Sementara itu juga lalu bagaimana secara dan juga makna di Hari Armada tersebut. Pagi hari ini kita telah terhubung dengan Panglima Komando Armada 1 Laksda TNI Arsyad Abdullah. Selamat pagi Pak Arsyad, salam hormat kami. Selamat pagi Mas Anggi. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Armada Pak Arsyad. Terima kasih Mas Anggi atas ucapan dalam rangka Hari Ulang Tahun Armada RI. Ya, Pak Arsyad, jika kita flashback kembali ke belakang sebetulnya bagaimana secara dari Hari Armada ini? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, Mas Anggi, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sejarah Armada RI. Jadi Armada RI sebagai kekuatan tempur Angkatan Laut ini pada hakikatnya lahir dan tumbuh bersama dengan kelahiran TNI. Armada RI selalu berupaya untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak awal periode perang kemerdekaan hingga saat ini kita berupaya untuk terus mengembangkan kekuatan TNI Angkatan Laut, khususnya Armada RI. Jika kita melihat pada periode tahun 1960-an, 1960-an TNI Angkatan Laut telah pernah memiliki satu buah kapal penjelajah ringan kelas Serlep dari Rusia. Bahkan pada saat itu hanya dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut Indonesia, yaitu kapal Cruiser RI Irian 201 yang merupakan penjelajah yang sangat ditakuti pada saat itu. Angkatan Laut Indonesia juga pada saat itu telah mengoperasikan 11 kapal perang jenis destroyer. Kita memiliki 15 kapal rusak berpeluru kendali jenis frigate dan 12 unit kapal selam, sehingga pada saat itu kita memiliki kekuatan yang sangat ditakuti di kawasan. Armada RI, Komando Armada RI ini diresmikan pada tanggal 5 Desember 1959. Kemudian pada tahun 1985 Armada RI dibagi dua menjadi Armada RI kawasan Barat dan Armada RI kawasan Timur. Selanjutnya untuk memperingati hari lahirnya Armada RI ini, yaitu ditetapkanlah sebagai hari ulang tahun Armada RI pada tanggal 5 Desember, yaitu berdasarkan keputusan Kepala Staf Angkatan Laut nomor sekian 4033 11 Romawi 1987, itu pada tanggal 17 November 1987. Kemudian Armada RI ini berkembang lagi berdasarkan keputusan Presiden pada tahun 2018 dibentuk menjadi 3 armada, yaitu Komando Armada 1 berada di Jakarta, Komando Armada 2 berkedudukan di Surabaya, dan Komando Armada 3 berkedudukan di Sorong. Demikian secara singkat Armada RI. Baik, Pak Arsyad, kalau kita melihat juga setiap tanggal 5 Desembernya diperingati sebagai Hari Armada. Lalu saya ingin tahu apa yang menjadi perbedaan dari peringatan Hari Armada tahun ini. Kalau kita mengingat kembali flashback selama 2 tahun terakhir, bahwasannya kita juga masih sama-sama berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan bagaimana tahun ini TNI Angkatan Laut memaknai peringatan Hari Armada yang cukup berbeda dari biasanya karena masih ada di tengah pandemi. Pak Arsyad. Baik, jadi peringatan Hari Ulang Tahun Armada ini pada hakikatnya kita untuk melihat flashback sejarah pembangunan kekuatan, khususnya kekuatan Armada RI. Dan sekaligus kita juga untuk introspeksi dan sebagai bahan evaluasi kekuatan kita dibanding dengan kekuatan-kekuatan sebelumnya, dan sebagai tolak ukur bagaimana kita membangun kekuatan ke depan untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan di kawasan dalam rangka balancing power, sehingga kita memiliki kekuatan-kekuatan yang tangguh. Dalam situasi pandemi ini kita maknai dan kita bandingkan dengan peringatan-peringatan sebelumnya bahwa kita harus tetap melaksanakan peringatan agar kita
dapat mengenang bagaimana sejarah dan bagaimana kekuatan Angkatan Laut saat ini. Saya rasa demikian, Mas Andi. Baik, saya ingin beralih terlebih dahulu, Pak Arsyad. Kalau kita berbicara terkait konteks perkembangan dunia teknologi dan juga dinamika geopolitik saat ini, lantas apa yang akan dihadapi oleh TNI, Pak? Tantangan seperti apa yang yang akan dihadapi oleh TNI saat ini untuk menghadapi dunia teknologi dan juga dinamika politik saat ini? Baik, dalam rangka menghadapi pengembangan kekuatan khususnya TNI Angkatan Laut dihadapkan dengan perkembangan teknologi, kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi dalam rangka pembangunan kekuatan. Artinya kita harus memiliki kekuatan yang mampu menghadapi kekuatan-kekuatan negara-negara, khususnya negara di kawasan. Jadi teknologi adalah merupakan sebagai acuan bagaimana kita membangun kekuatan. Inilah merupakan tantangan kita. Jika dihadapkan dengan anggaran kekuatan pertahanan, memang ini adalah merupakan tantangan bagi TNI Angkatan Laut khususnya karena TNI Angkatan Laut syarat dengan teknologi. Demikian. Baik, Pak Arsyad, saya juga ingin mengetahui, mungkin juga masyarakat Indonesia juga ingin mengetahui seperti apa perkembangan dan juga kekuatan alutsista armada TNI saat ini. Dan kalau kita melihat juga saat ini usia TNI Koarmada maksud kami di usia ke-76 tahun ini, seperti apa kekuatan alutsistanya, Pak? Baik, jadi pembangunan kekuatan khususnya TNI Angkatan Laut saat ini kita menuju minimum essential force, di mana mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2024 nantinya. Saat ini kita telah membangun kekuatan, kita memiliki kapal-kapal jenis frigate, kapal-kapal jenis korvet, kemudian kapal selam. Kemudian kita juga memiliki kapal angkut tank, baik jenis LST maupun MPD. Dan kapal-kapal jenis kapal cepat rudal yang berpeluru kendali. Kemudian kita juga telah memiliki kapal penyapu ranjau, kapal patroli cepat, dan kapal-kapal bantu seperti kapal BCM, kapal bantu rumah sakit, dan kapal tunda. Kekuatan ini semua yang akan mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasi yang dilaksanakan oleh Komando Armada RI. Ya, baik Pak Arsyad, mudah-mudahan dengan kekuatan alutsista kita juga TNI Angkatan Laut dan juga TNI Indonesia terus bersinergi untuk menjaga laut Indonesia ya. Pak Arsyad, ini terkait flashback beberapa hari lalu juga kita terjadi erupsi di Semeru begitu. Nah, lantas apa yang menjadi peran armada dalam menghadapi dan juga penanggulangan bencana saat ini? Baik, jadi peran armada kita adalah sebagai kekuatan TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang kita mempunyai tugas yaitu melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Dalam operasi militer selain perang, khususnya dalam penanggulangan bencana, Komando Armada RI telah mengerahkan kekuatannya, khususnya yang terjadi saat ini adanya erupsi di Gunung Semeru. Ini Komando Armada 2 ya, dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut 3 di Surabaya dan Pangkalan Angkatan Laut di Malang ini telah mengerahkan kekuatannya untuk ikut membantu penanggulangan bencana di sana. Bahkan di musim penghujan ini, Komando Armada 1 kita telah membentuk dan telah menyiagakan Satgas Banjir yang sudah siaga dan setiap saat akan kita kerahkan apabila terjadi banjir khususnya di DKI Jakarta. Demikian. Baik Pak, ini terakhir saya ingin mengetahui dalam peringatan ke-76 tahun Armada RI, apa yang menjadi harapan Anda Pak? Silakan disampaikan. Dalam rangka hari ulang tahun Armada RI, khususnya di tahun 2021 ini, peringatan yang ke-76, kita harapkan kita nantinya memiliki kekuatan yang handal, yang disegani,
dan sebagai kekuatan yang memiliki balancing power dengan negara-negara kawasan, sehingga